Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, kali ini aku akan ngebahas salah satu topik yang lumayan banyak ditanyain ke aku, baik di WA, di Instagram, DM, dan di kolom komentar. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang pengobatan alternatif pada anak yang autis, ADHD, kerambat bicara, dan yang lain-lainnya. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan Mam pencet tombol merah, Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol merah itu gratis loh. Subscribe itu gratis, jangan sampai nggak di subscribe. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ini lumayan banyak orang tua yang menanyakan tentang pengobatan alternatif ini. Ini gimana sih sebenarnya? Harus nggak dilakukan atau nggak perlu dilakukan atau tetap harus dilakukan? Nah, sebenarnya aku pribadi, aku sendiri pernah sempat menjalankan pengobatan alternatif untuk L. Nah, itu kurang lebih 1 tahun. Nah, ternyata pas aku menjalankan pengobatan alternatif ini ke anakku, menurutku sih kurang cocok. Bisa mungkin ya kan namanya rezeki-rezekian ya, aku juga nggak tahu. Tapi untuk anakku si L, pengobatan alternatifnya itu nggak begitu berpengaruh sama dirinya, entah kurang cocok atau nggak ngerti deh. Yang jelas waktu itu pernah coba pengobatan alternatif selama 1 tahun, tapi ternyata hasilnya nggak maksimal. Jadi akhirnya setelah 1 tahun pengobatan alternatif ya aku stop. Nah, sekarang aku akan sebutkan beberapa pengobatan alternatif yang biasanya banyak digunakan orang tua untuk pengobatan alternatif pada anaknya. Nah, yang pertama yaitu pijet. Ada yang dipijet, ada yang dibekam. Nah, aku juga pernah melakukan pengobatan alternatif pijat ini untuk anakku L. Jadi dipijet-pijet gitu di beberapa bagian tubuhnya, entah di kepalanya, entah di kakinya, di beberapa syarafnya, pengobatan alternatif itu. Nah, kurang lebih L sekitar 1 tahun melakukan pengobatan alternatif yang aku bilang tadi, tapi karena nggak ada kemajuan akhirnya aku stop gitu. Nah, pengobatan alternatif berikutnya yaitu biasanya tuh ruqyah. Nah, ini aku belum pernah coba sih kalau misalnya datang ke tempat ustadznya khusus untuk ruqyah L, aku belum pernah coba. Tapi aku sering beberapa kali melakukan ruqyah sama L. Jadi aku ruqyah sendiri si L gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dia keadaan lagi tantrum, susah dikendalikan, ngamuk, marah-marah, biasanya sih aku melakukan ruqyah sendiri gitu, dengan bacaan-bacaan sesuai dengan agama Islam. Jadi aku memang ruqyah sendiri. Nah, itu Mam kan bisa belajar sendiri, ruqyah sendiri. Tapi kalau misalnya Mam mau melakukan ruqyah sama ustadz ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya, silahkan aja gitu. Aku pun sebenarnya pengen coba itu, tapi memang belum nemu ustadz yang mungkin cocok dengan kebutuhannya L. Terus aku juga mungkin belum ada waktu, jadinya memang belum ketemu yang klop gitu. Nah, kalau misalnya Mam ada yang pernah ruqyah, boleh tulis di kolom komentar seperti apa, berpengaruh nggak ke anaknya. Kalau aku ruqyah sendiri sih aku berpengaruh banget. Kalau misalnya aku lagi tantrum, lagi ngamuk-ngamuk, lagi susah banget diatur, terus aku ruqyah sendiri, itu biasanya tuh langsung yang nggak lama tuh emosinya agak menurun. Akhirnya ya bisa dikendalikan gitu. Nah, itu kalau pengalaman aku. Kalau pengalaman Mam pernah anaknya diruqyah, boleh tulis di kolom komentar ya, aku tunggu banget. Terus balik lagi ke yang pijet-pijet tadi. Nah, kalau misalnya Mam memang pernah melakukan pengobatan alternatif, bukan di terapis ya, tapi pengobatan alternatif yang dipijet-pijet syaraf-syarafnya gitu. Nah, kalau waktu itu L itu nggak begitu berpengaruh.
Mungkin Mam kalau misalnya pernah ada yang berpengaruh terus bagus di anaknya, boleh tulis juga di kolom komentar, karena siapa tahu bermanfaat ya buat orang tua yang lain gitu. Jadi sih aku tidak melarang itu gitu untuk pengobatan alternatif ya. Nah yang terakhir yaitu ke paranormal, dukun dan yang lain sebagainya, yang dijampe-jampe itu apalah gitu. Kalau misalnya nanya ke aku, pernah nggak Mam ke pengobatan seperti itu? Ya pernah aja gitu, tapi bukan yang spesialis yang dukun paranormal gimana. Cuma waktu itu memang di tempat pengobatan alternatif pijat itu kebetulan si bapak yang pijet-pijet itu kadang kan suka ini, begitu selesai terapi atau mau terapi dia kayak baca-bacain apa gitu di kepalanya gitu, terus di gimanain gitu, kayak ditransfer energi atau apalah, aku nggak ngerti. Nah itu juga pernah gitu. Kalau misalnya ditanya hasilnya apa, ya pada saat terapi itu selama hampir 1 tahun sih nggak ada perubahan yang signifikan, makanya aku stop gitu. Atau ada yang pernah pakai ramuan tertentu dikasih, itu juga aku pernah. Jadi kayak dikasih madunya itu madu hutan, madu herbal yang sudah diracik sedemikian rupa. Dan pernah nyoba juga, dan ternyata hasilnya memang untuk ya untuk anakku juga memang kurang maksimal, sampai akhirnya aku memang benar-benar stop untuk terapi alternatif. Aku ulangi sekali lagi di sini, aku tidak melarang para orang tua untuk melakukan terapi alternatif. Silahkan aja, bebas aja. Kalau misalnya namanya kita mau ikhtiar buat anak, itu ya nggak masalah. Namanya kita nyoba nyari yang terbaik buat anak, ya silahkan aja. Cuma satu hal yang perlu digarisbawahi buat para orang tua yang mau membawa anaknya untuk berobat alternatif, pastikan kalau misalnya memang itu aman, sesuai sama kebutuhan anak. Worth it enggak? Mau coba boleh aja. Tapi satu hal yang harus diingat, begitu para orang tua mengantarkan anaknya untuk ke pengobatan alternatif, entah itu ruqyah, entah itu ke dukun atau ke tukang pijet, itu jangan sampai pengobatan medisnya itu ditinggalkan, jangan sampai. Itu yang aku lakukan. Jadi waktu menjalani pengobatan alternatif selama kurang lebih 1 tahun, itu tetap menjalankan terapi di rumah sakit, tetap diet gitu, tetap melakukan pengobatan alternatif juga, dietnya juga kencang, terapinya rutin. Tapi hampir sama 1 tahun itu ya hasilnya nggak signifikan, nggak ada perubahan yang wow gitu, nggak ada, malah belum ada kosakatanya sama sekali. Makanya aku putuskan untuk stop akhirnya terapi alternatif. Aku terus kembali lagi ke terapi yang medis gitu. Nah aku nggak melarang buat para orang tua yang mau coba pengobatan alternatif, tapi perlu diingat itu tetap jalankan pengobatan medisnya. Mau alternatif boleh, tapi medisnya jangan ditinggal. Kalau misalnya dia mau pengobatan alternatif tetap dilakukan, terapinya juga tetap dilakukan. Kalau misalnya memang dikasih obat sama dokter, ya tetap diminum, walaupun nanti sama orang yang melakukan pengobatan alternatif dikasih ramuan obat-obat yang lain, tapi tetap yang obat dari dokter tetap diminum. Pokoknya yang medis itu jangan ditinggal, sekalipun menjalankan terapi alternatif, pengobatan alternatif. Terus yang ketiga, tetap terapi ya. Jadi walaupun melakukan pengobatan alternatif, tetap terapinya jangan berkurang, tetap lakukan sesuai anjuran. Jangan mentang-mentang udah pengobatan alternatif sama sekali nggak terapi, atau terapinya dikurangin. Jangan ya Mam ya, bener-bener ya, aku minta jangan banget itu dilakukan. Terus kalau misalnya melakukan pengobatan alternatif, ya kalau misalnya disuruh dokternya tetap diet, ya tetap diet. Jangan mentang-mentang anak aku udah
terapi alternatif, pengobatan alternatif, kata si mbahnya, dukunnya, atau siapalah. Misalnya dokter anak emam menyarankan anak emam untuk diet, ya tetap lakukan diet-diet itu. Pengobatan alternatif tetap jojong, medis tetap jojong. Dan kalau misalnya mau menjalankan pengobatan alternatif, medis tidak ditinggalkan, tetap suplemen multivitamin buat anak-anak mam ya jangan ketinggalan juga, tetap harus diminum karena memang itu berpengaruh. Aku udah pernah share videonya tentang suplemen multivitamin yang cocok untuk anak terlambat bicara, autis, hiperaktif, ADHD. Emang bisa klik di atas ya, karena itu emang bener-bener ngaruh banget. Udah banyak testimoninya. Kalau mau testimoninya tentang Kisri dan perubahan Imam juga bisa klik di atas. Nah oke. Yang terakhir ini adalah yang tetap harus dilakukan. Para orang tua harus istiqomah, harus berdoa, harus berserah sama Allah. Jadi jangan berharap sama makhluk. Oke, merasa kalau anak aku udah terapi di tempat terapis yang hebat sama dokter anak yang paling mahal, paling hebat, dikasih obat yang paling mahal, dikasih vitamin yang paling mahal, semua dikasih yang terbaik, tapi kita kurang berserah diri, kurang istiqomah, kurang berdoa sama Allah gitu. Atau kalau misalnya mam beragama non muslim, mungkin kurang banyak doanya, kurang banyak mintanya, berserah diri sama Tuhan, ya akan kurang maksimal juga hasilnya. Jadi semua itu harus bersinergi, harus berjalan seiringan, harus seimbang. Jadi kalau misalnya salah satu ada yang nggak match, itu ngejarnya mam nggak kejauhan. Tapi kalau misalnya mam terapi alternatif terus meninggalkan medis, begitu pengobatan alternatifnya nggak berjalan, nggak maksimal, mam balik lagi ke pengobatan medis, itu ngulang lagi mam dari awal. Kan sayang banget, sayang waktu, sayang uang, sayang tenaga, sayang banget kan. Jadi kalau pun berobat alternatif yang medis jangan sampai ditinggal. Oke, sekian video aku kali ini. Mam, tolong di like, di share, dan di komen, dan jangan lupa di subscribe. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sarangyo.